ya, di ayat kedua. Kalau Bapak Ibu bertanya surat yang mana, itu surat Kulhu. Karena ada yang belum paham juga ya. Pak, hafal surat Al-Ikhlas? Oh, yang mana? Kulhu? Oh, itu sih. Baik. Di sana kita menemukan satu nama Allah Subhanahu wa taala yang hanya terulang di satu ayat, di satu surat di dalam Al-Qur'an, yang kita tidak menemukan di surah-surah yang lain. Salah satu keistimewaan di suratul Ikhlas ini, pertama, nama Al-Ikhlas, Pak, tidak ada di dalam ayat, di dalam surat ini. Karena kalau surat-surat yang lain, namanya itu pasti tercantum di salah satu ayat di dalam surat itu. Suratul Baqarah, Pak, karena di dalam surat ini diceritakan bab tentang Al-Baqarah. Ali Imran, karena di dalam suratnya dibahas tentang Ali Imran. Semua surat begitu, kecuali suratul Ikhlas. Kita tidak menemukan kata Al-Ikhlas dalam surat ini. Disebut suratul Kafirun, karena di dalamnya kita menemukan kata Al-Kafirun. Ya. Surat Al-Adiyat, karena kita menemukan di dalamnya ada kata Al-Adiyat. Tetapi suratul Ikhlas, Bapak Ibu tidak akan menemukan kata Al-Ikhlas di dalam surat ini. Kalau tidak percaya silakan cek sendiri, Bu. Tidak ada tuh, Pak. Ini yang menarik. Yang kedua, yang menariknya adalah di dalamnya ada dua nama Allah yang tidak kita temukan di surat-surat yang lain. Baik. Ibu dan Bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan, Bu? Baik. Inilah yang akan kita bahas, Ibu dan Bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi, di ayat kedua di suratul Ikhlas. Kita baca semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik. Yang menarik di antara keistimewaan suratul Ikhlas ini, surah ini turun, ya, kepada Rasulullah SAW untuk menjawab pertanyaan orang-orang Quraisy yang bertanya tentang pancakaki, tentang silsilah Allah Subhanahu wa taala. Di sebuah hadits dari sahabat Ubay bin Ka'ab, hadits ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad. Orang-orang Quraisy bertanya kepada Rasulullah SAW tentang silsilah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka? Ada dua hadis, Pak. Di hadis seperti ini mereka mengatakan qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam unsub lana rabbaka. Dalam hadis lain, sib lana rabbaka. Kalau bahasa kita, wahai Muhammad, ceritakan kepada kami siapakah Allah itu, dari apa dibuatnya, dibentuknya seperti apa, siapa pasangannya, dan siapa anak-anaknya itu. Ini menarik. Kenapa? Karena dalam tradisi orang Arab, Tuhan itu dibentuk pada diciptakan. Ada bahan bakunya. Dibentuknya seperti apa, siapa keluarganya, begitu. Ya. Maka kalimat hadisnya menarik. Yang pertama, unsub lana rabbaka. Di sini kita lihat unsub lana rabbaka. Di hadis yang kalian sib lana rabbaka. Ceritakan kepada kami Muhammad siapakah Allah itu. Dibuatnya dari apa? Dari batu, dari kayu, dari roti. Kemudian bentuknya seperti apa? Gitu. Siapa anak-anaknya, siapa keturunannya? Wajar. Kenapa? Karena dalam tradisi bangsa jahiliyah, Tuhan itu diciptakan, bukan yang menciptakan. Makanya Ibu dan Bapak, ketika Qissatul Fathul Mekah, tentang pembebasan Mekah, Rasulullah SAW
itu menghancurkan berapa berhala Pak di sekeliling Ka'bah? Sekitar 360 berhala kan? Semuanya diciptakan dan dibentuk dan ada bentuknya gitu. Itulah pemahaman orang-orang Quraisy tentang Allah itu. Maka turunlah suratul Ikhlas untuk menjawab tentang pertanyaan orang-orang Quraisy. Apa jawabannya? Katakanlah Allah itu Ahad. Allah As-Samad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Makanya kenapa jumhur fuqaha, mayoritas para ulama mengharamkan kita mengatakan selamat Natal. Karena itu penghinaan besar kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu punya anak. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak punya keluarga. Makanya kalau kita meyakini Pak dan ikut dengan tradisi Masihiyah tadi tentang hari Natal itu, berarti kita menganggap bahwa Allah itu punya putra. Baik. Yang lebih menarik Pak dari surah ini, saya sampaikan dulu Pak hal-hal yang utama di surah ini agar Bapak Ibu bangga memiliki hafalan surat Al-Ikhlas itu. Ya. Ini saya sedang membangun kebanggaan di hati Bapak Ibu. Kenapa kita harus sampai hafal surat ini? Makanya nanti ketika taraweh Pak, kemungkinan kalau di rumah lagi Bapak baca surat ini Pak, itu ada kepedean untuk menjawab alasan kepada istri. Ayah, kenapa baca teh Al-Ikhlas wae? Anak sih sebutkan ini. Karena surat ini bla 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 begitu. Ini hanya ngeles saja. Baik. Yang paling menarik di antara segala keistimewaan suratul Ikhlas ini yang akan kita kaji hari ini adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini yang paling menarik Pak yang akan kita kaji pagi hari ini. Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Aya'zizu ahadukum ayyaqra'a thulutsal Qur'an fil lailah?" Apakah kalian bisa tidak menghatamkan sepertiga Al-Quran setiap malam? Itu pertanyaan Rasulullah kepada para sahabat. Bisa tidak kalian menghatamkan sepertiga Al-Quran setiap malam? Fasyaqqa dzalika. Para sahabat merasa keberatan, Bu. Sepertiga Al-Quran harus selesai dalam satu malam. Apalagi ibu-ibu ya Bu ya, bentrok dengan sinetron apa Bu? Hafal Ibu ya. Pabaliut ya Bu ya dengan sinetron itu. Fasyaqqa dzalika. Para sahabat merasa keberatan Pak dengan apa? Dengan tuntutan Rasulullah SAW ini. Dan mereka mengatakan kepada Rasulullah SAW, qalu, mereka mengatakan apa? Ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah. Siapakah di antara kami yang sanggup untuk menghatamkan sepertiga Al-Quran setiap malam? Ya. Para sahabat pun merasa keberatan dan mereka mengatakan tidak sanggup. Bapak Ibu bilang apa? Alhamdulillah. Karena para sahabat pun tidak. Ustadz, saya tidak sanggup. Para sahabat juga tidak sanggup, apa jadi alasan gitu ya. Ternyata apa kata Rasulullah SAW? Allahul Wahid As-Samad, yaitu surat Al-Ikhlas itu sulusul Quran, sepertiga Al-Quran. Jadi kalau Bapak Ibu membaca suratul Ikhlas, kita seperti membaca sepertiga. Tuh Bu, makanya kalau Bapak nanti ngimamin suratul Ikhlas, itu sepertiga Al-Quran itu. Masya Allah, itu luar biasa. Keren. Makanya Ibu dan Bapak sekalian, di dalam sebuah hadis ada seorang sahabat yang hafal Quran dan dia menjadi imam di Masjid Quba di Madinah, 7 km dari Masjid Nabawi Pak. Di jalan di kawasan Bani Salamah. 7 km ya dari Masjid Nabawi.
Masjid yang pertama dibangun oleh baginda mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang dari Mekah menuju Madinah dalam proses hijrah. Jadi Bapak Ibu, yang pertama masjid dibangun oleh Rasul itu bukan Masjid Nabawi, Pak, tapi Masjid Kuba ini. Di masjid ini ada seorang sahabat yang menjadi imam hafal Quran, tetapi setiap ngimamin selalu mengulang-ulang suratul Ikhlas sampai diadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai diadukan, Pak. Kalau di sini ada imam yang baca suratul Ikhlas tuh diadukan, difavoritkan biasanya. Boleh, Pak. Masya Allah. Seneng si Ustadz ini mah, kenapa? Sepertiga Al-Quran terus. Baik, apa kata Rasulullah? Mabalak. Kenapa kamu senantiasa mengulang-ulang suratul Ikhlas? Kalimatnya indah. Ya Rasulullah, inni uhibbaha. Karena aku begitu mencintai surat ini. Dan apa kata Rasulullah? Hubbaka iyyaka adkhalakal jannah. Gara-gara Anda mencintai surat ini, surat inilah yang mengantarkan Anda ke surga itu. Lebih bahagia, Bu? Ya, Pak. Jadi insya Allah Bapak Ibu, surat ini akan mengantarkan kita kemana? Ke surga. Tapi beda alasan, Pak. Kalau sahabat ini gara-gara mencintainya, kalau Bapak Ibu gara-gara baik. Yang akan kita kaji Bapak Ibu sekalian, kenapa suratul Ikhlas disebut dengan sulusul Quran, sepertiga Al-Quran. Ini menarik. Bapak Ibu mendapatkan informasi bahwa suratul Ikhlas itu sulusul Quran mungkin sudah lama ya, dapat informasinya. Tetapi mengapa suratul Ikhlas disebut dengan sulusul Quran? Ini tidak banyak yang tahu. Kenapa surat yang sangat pendek ini itu betul-betul keutamaannya, Pak, sampai sepertiganya Al-Quran? Ini jawaban yang belum banyak diketahui oleh keumuman umat Islam. Maka izinkan hari ini saya memberikan informasi yang berharga dari Imam Al-Qurtubi tentang penjelasan kenapa suratul Ikhlas itu disebut dengan sulusul Quran, sepertiganya Al-Quran. Penjelasan pertama kata Imam Al-Qurtubi, kenapa suratul Ikhlas disebut dengan sulusul Quran? Ishtamalat hadhis surah ala ismaini min asma'illah yatadammani jami'a asnafil kamal lam yujad fi ghairiha minas suwar. Karena di surat ini mencakup dua nama Allah. Dua nama Allah, yang dua nama ini mewakili kesempurnaan Allah secara keseluruhan. Yang kita tidak menemukan dua nama ini di surat-surat yang lain. Pertama, nama Allah apa, Pak? Apa? Yang kedua, Samad. Silakan Bapak Ibu cek Al-Quran. Kita tidak menemukan dua nama ini dalam surat yang lain. Saya ulang kembali. Karena di surah ini ada dua nama Allah yang menunjukkan kesempurnaan Allah secara keseluruhan. Yang dua nama ini tidak kita temukan di surah-surah yang lain. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, kenapa Al-Ahad dan As-Samad itu disebut dengan yatadammani jami'a kamalil asnaf? Kenapa dua nama ini disebut dengan mencakup seluruh kesempurnaan Allah? Saya barusan, Pak, kenapa? Jadi Bapak bilangnya karena, coba. Nah itu Bapak jangan, kenapa? Saya bertanya bukan ajak merenung ibu-ibu. Karena, ayo. Baik. Ini jawabannya. Kenapa Al-Ahad dan As-Samad itu disebut dengan yatadammani jami'a kamalil asnaf lam yuzad fi ghairihi minas suwar? Yang pertama Bapak Ibu sekalian, Al-Ahad. Al-Ahad itu adalah Bapak Ibu sekalian
yang Bapak Ibu sering menerjemah yang satu ya, atau yang esa ya Pak. Nanti ada al-ahad, al-wahid Pak. Ahad dan wahid itu satu kata, dua diksi tapi satu makna. Yang tidak ada yang sama, tidak ada yang menyerupai, tidak ada duanya Pak. Dan tidak ada sekutu baginya. Jadi apa? Allah itu tidak membutuhkan selainnya. Ketika Bapak Ibu mendapatkan informasi Allah tidak membutuhkan selainnya, kira-kira itu sempurna nggak? Kesempurnaan itu ketika kita tidak membutuhkan yang lain. Setuju Bapak Ibu sekalian? Kita sempurna tidak, Pak? Masya Allah. Karena tidak ada di antara kita yang tidak membutuhkan yang lain. Betul? Kenapa manusia disebut dengan al-insan fil Quran? Karena nama manusia itu ada 4 Pak. An-nas, al-bashar, al-insu, al-insan. Kenapa disebut dengan al-insan dalam Al-Quran? La qiwama lahu ila ba'duhu bi ba'din. Karena manusia nggak bisa sendirian, dia butuh bantuan yang lain. Bahkan semakin tinggi jabatan seseorang, kira-kira makin butuh nggak bantuan yang lain. Itu Bapak Ibu sekalian. Ibu dan Bapak ngencarkan anak ayam di hutan, kira-kira hidup gak Pak? Anak ayam di hutan kira-kira hidup gak? Hidup. Sok ibu Bu ngencarkan bayi Bu di hutan, kira-kira hidup Pak? Gak. Manusia itu Pak unik. Dia nggak bisa sendirian, butuh bantuan yang lain. Tidak ada Bapak Ibu sekalian makhluk yang sangat tidak bisa hidup kecuali dengan bantuan yang lain, kecuali siapa? Manusia itu. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Masya Allah. Pertanyaan saya menarik Pak. Bisa tidak kita ke surga Pak sendirian? Tidak bisa. Bapak Ibu itu nggak akan ke surga kalau tidak ada bantuan dari yang lain. Oke, saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu. Benar nggak bahwa kita ini tidak bisa ke surga kalau kita tidak mendapatkan bantuan dari yang lain? Lihat surat ini. Dan saya yakin ini pun surat Bapak Ibu sudah hafal. Jadi hari ini saya hanya membahas surat-surat yang Bapak Ibu sudah hafal. Hatta tidak dimurojaah kembali, insya Allah ini tidak akan lupa lah 2 surat ini. Kan Al-Quran itu sifatnya unik Pak. Satu, dia akan pergi dari orang-orang yang tidak merawatnya itu. Ibu hafal Al-Baqarah tetapi tidak dijaga Bu, dia akan pergi itu hafalan itu. Kenapa? Karena Al-Quran itu Pak salah satu sahsiatihi, karakteristiknya dia tidak senang tinggal di orang-orang yang tidak merawatnya. Itu Al-Quran. Makanya kita menemukan istilah pernah hafal. Ya Pak ya? Pernah hafal itu ya. Iraha duka. Kenapa? Karena kalau tidak dijaga Al-Quran pergi loh Pak itu. Itu salah satu karakter Al-Quran. Makanya kalau orang sudah bersama Al-Quran Pak, pasti terus beramal soleh. Kenapa? Karena dia harus terus menjaganya itu. Murojaah Bapak Ibu sekalian. Menghafal itu berat. Tetapi murojaah jauh lebih berat. Tetapi itulah memang Allah sedang menjaga kita untuk terus beramal soleh. Bapak-bapak apakan Ar-Rahman tidak dijaga, hilang loh Pak. Ketika jadi imam tuh Ar-Rahmanir-Rahimnya terus Pak. Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim. Apa tidak dapat dihadai itu. Tetapi saya yakin surat ini kalaupun tidak dijaga tidak akan hilang. Kenapa coba? Mendarah daging gitu ya. Yang menarik Bapak Ibu sekalian, yang menarik surah ini adalah menjadi konten wasiat para sahabat ketika bertemu sahabat yang lain. Tidak ada konten yang paling berharga yang disampaikan seorang sahabat kepada sahabat yang lain ketika bertemu kecuali surat ini. Suratul Asri. Ini menjadi wasiat berharga. Ketemu wasiatnya ini, ketemu wasiatnya ini. Bedanya kita dan para sahabat, kalau para sahabat bertemu saling mewasiati dalam kebaikan. Kalau kita ketemu saling apa? Sok Pak cerita Bu. Kadang kita mah gibah Pak ya, ngobrolkeun bola, ngobrolkeun cupang.
Sapedahan goes deh gitu Pak. Makanya wasiatnya bab goes ya terus. Pak goes semua Pak goes. Pasti pagi hari ini gara sok habis pengajian pasti Pak nanya itu gara. Sok. Apa? Ini wajah-wajah goes semua Pak ya. Para sahabat tuh Bapak Ibu sekalian, Masya Allah ya. Mereka itu Pak, kalau bicara Pak ya, memang tidak ada yang keluar lah kecuali sebenarnya bernilai kebaikan gitu. Masya Allah itu ya. Dan salah satu konten Pak, ketika mereka bertemu itu surat ini, suratul Asri. Dan saya sudah sampaikan di kajian sebelumnya, Al-Asri ini kan waktu yang paling berharga. Semua waktu itu berharga. Tetapi salah satu waktu yang paling berharga adalah suratul Asri ini. Kenapa dijadikan wasiat para sahabat kepada sahabat yang lain? Karena Al-Asri itu Pak artinya adalah iqsar, asir Pak ya. Waktu yang sebentar lagi akan habis. Seperti Bapak Ibu berenang Pak, tenggelam, bawa tabung oksigen. Kemudian tabung oksigennya mau menipis. Kira-kira akan santuy di bawah lautan atau segera muncul ke permukaan? Muncul Pak. Makanya orang kalau sudah waktu asar pasti siap-siap. Di kantor asar siap-siap pulang. Di sawah waktu asar siap-siap pulang Pak. Goes waktu asar siap-siap pulang. Semua orang yang kalau sudah datang asar Pak pasti perasaannya siap-siap gitu untuk pulang. Mau santo itu Pak, di kantor anteng gitu, pasti dia akan siap-siap pulang. Oh pulang jam 5, oh pulang jam 4 gitu. Makanya di sini kalau ada usianya sudah ini Pak, itu sudah asar loh itu. Sudah siap-siap harus pulang. Ini kebanyakan banyak waktu asar nih Pak. Wah, subuh. Ini usia-usia waktu asar sebentar lagi akan maghrib itu ya. Demi waktu yang sebentar lagi akan habis. Suasana kita Pak santai atau persiapan? Itulah nilai Al-Asri itu. Makanya para sahabat itu Bapak Ibu sekalian 15 abad yang lalu Pak dibangun suasana hatinya siap-siap pulang. Hari kita 15 abad ini Pak siap-siap naon. Dibangun itu Bapak Ibu suasana hati ya, karena Rasul mengatakan ana wasa'ah, aku dan kiamat itu Pak, itu bersamaan loh. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa kata Rasulullah SAW? Mana mungkin aku bisa hidup tenang sementara sang peniup sang sakala sudah menempelkan bibirnya di trompet, tinggal menunggu perintah Allah untuk ditiup itu Pak. Kata Rasul, mana bisa aku tenang hidup ini. Itu 15 abad yang lalu. Sekarang sudah 15 abad Pak, perasaan kita kumaha? Nah makin tenang. Itu memang bedanya Pak ya, antara Bapak dan Rasulullah itu ya. Rasul itu kan sedikit-sedikit makan, Bapak mah. Rasul mah sedikit makan, Bapak mah sedikit-sedikit makan. Rasul mah sedikit-sedikit sholat, Bapak sedikit sholat. Bedanya sedikit lah itu. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Wal asri, demi waktu yang sebentar lagi akan habis. Suasana yang dibangun dari ayat inilah suasana bahwa kita siap-siap akan pulang. Ini Allah sampaikan 15 abad yang lalu. Artinya Pak, semakin terus berjalan waktu, maka habisnya itu akan semakin besar itu. Maka justru persiapan kita harus lebih kuat daripada kaum muslimin dan kaum mukminin 15 abad yang lalu itu. Ya. Maka jadikanlah goes itu Pak sebagai bekal pulang gitu. Setuju Bapak Ibu? Bagaimana caranya Pak jadikan goes sebagai bekal pulang? Tebar kebaikan Pak ketika goes Pak ya, silaturahmi ya. Di ketika ngobrol, ketika makan istirahat, yuk kita ada tausiah kultum gitu ya. Atau ngobrolkan pelak gitu Pak. Rem dan lain-lain. Ayo kultum gitu ya. Nah Pak, dibikin itu kultumnya. Jadi kalau bisa tebar apa Al-Quran ya. Banyak kebaikan yang bisa kita lakukan ya. Ini mah di sini Pak ngebahasnya apa? Ayo kita gue jam sabaraha. Pas makan nanti di dago ngobrolkan pelak gitu Pak. Nanti ganti pelak gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lihat.
Surat ini menunjukkan kepada kita nggak mungkin ke surga Pak tanpa bantuan yang lain. Maka jangan pernah merasa sendirian kita bisa ke surga. Karena tanpa bantuan orang lain kita nggak mungkin bisa ke surga. Tidak ada orang yang ke surga sendirian. Bapak Ibu lihat suasana ayat ini. Sesungguhnya manusia itu Pak rugi, tidak bernilai dan akan masuk neraka. Khusrin ini kan maknanya banyak. Laki matalah tidak bernilai sama sekali hidupnya. Yang kedua khasarah rugi. Dan yang ketiga min adzabinar akan diancam dengan api neraka. Semua manusia begitu Pak. Semuanya tidak bernilai dan akan ke neraka. Kecuali siapa? Satu, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wa amilus salihat, dan yang beramal saleh. Wa tawasau, dan yang terus saling. Kalau Bapak Ibu sudah tidak saling sama orang, kita husrin. Itu Bapak Ibu sekalian. Makanya Ustadz, Ana mau isolasi diri dan Ana paling soleh sendirian di sini Mas. Ana nggak mau interaksi sama yang lain, takut terkontaminasi. Ini nggak bisa Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena tawasau itu Pak menjadi bagian syarat terpenting, bahkan syarat minimal kita untuk tidak rugi nanti di akhirat. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kalau kita tidak saling Pak, acuh dengan tetangga. Makanya begini Bapak Ibu sekalian. Saya sampaikan Bapak dan Ibu sekalian ya. Dakwah itu, Masya Allah Bapak Ibu, selain an-nida, selain menyeru manusia untuk makin dekat dengan orbit kebaikan, dakwah itu adalah tajammu Pak. Semakin membuat kita dekat Pak. Hati kita makin mendekat. Innamal mu'minuna ikhwah. Dakwah itu bukan membuat hati kita makin bercerai-berai, makin terpisah Pak. Dakwah itu tajammu, menghimpun kita senantiasa terus mendekat dalam kebaikan bersama. Sama itu dakwah namanya. Bukan sering membuat kita Pak silaturahmi pecah, ukhuwah berantakan, hati syat Pak ya. Syat itu apa namanya? Berserakan satu sama lain. Karena ada orang yang dia semakin pandai memuji Allah, tetapi semakin pandai menghina saudaranya. Itu bukan dakwah yang benar. Dan yang ketiga dakwah itu an-nida, ad-doa, saling mendoakan. Bapak, Ibu ketemu di sini, kita saling cerita, dan di rumah masing-masing Pak kita saling mendoakan saudara kita yang lain. Bapak, Ibu, ini terbangun nggak di sini Pak? Memang di masjid kita ngobrolin banyak hal, tapi ketika di rumah memang sepi dari pertemuan, tapi kita harus riuh dalam doa itu. Mendoakan Bapak ini, mendoakan Ibu ini senantiasa dalam kebaikan. Itu namanya iman itu. Ini yang sering hilang di kita Pak ya, saling mendoakan saudara kita. Nah Bapak Ibu sekalian, tawasau bil haq, tawasau bis sabr adalah syarat minimal Pak, kita tidak rugi nanti di akhirat. Jadi kalau kita tidak tawasau, tidak saling, termasuk husrin tidak? Termasuk husrin enggak Bu? Bu, masih ada? Kita termasuk husrin Pak. Tetangga tidak ditanya, tidak silaturahmi Pak ya. Tidak saling tawasau bilhaq dalam kebaikan. Punten Bapak Ibu, di sini ada pelaku maksiat, kita diam semuanya. Kita kebagian dosa enggak? Nah itu, Masya Allah. Kenapa? Innamal mu'minuna ikhwah. Karena mukmin itu Pak satu ikatan. Yang kalau ini sakit semuanya akan terasa kena. Gitu. Itu iman. Makanya kita nggak bisa sendirian itu Bapak Ibu sekalian. Oke. Yang kedua Ibu dan Bapak sekalian, Al-Ahad tidak membutuhkan yang lain. Sedangkan As-Somad segala yang lain sangat membutuhkannya. Saya ulang kembali Bapak Ibu. Al-Ahad tidak membutuhkan yang lain. As-Somad segala yang lain sangat membutuhkannya. Kira-kira dua nama ini sudah cukup gak Pak menjelaskan Allah itu sempurna? Masya Allah. Ada nggak Bapak Ibu makhluk di alam semesta ini yang tidak membutuhkan Allah? Ada nggak kebutuhan makhluk yang ada di muka bumi ini
tidak Allah sediakan? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Makanya wajar Imam Al-Qurtubi mengatakan dua nama ini betul-betul mewakili kesempurnaan Allah. Al-Ahad, Allah tidak butuh yang lain. As-Somad, segala yang lain sangat membutuhkan Allah. Dan hebatnya As-Somad ini begini, ibu bapak sakit, pergi ke siapa? Ke dokter. Kalau tidak punya uang, pergi ke siapa? Gak mungkin ke dokter, Pak. Kita ini tidak bisa menyediakan semua kebutuhan yang lain. Tetapi Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita butuhkan, Allah sediakan loh itu. Bapak Ibu punya masalah soal masalah fikih, datang ke siapa? Ke Ustadz. Punya masalah keuangan, datang ke siapa? Masa ke Ustadz? Ustadz bisa bantu dengan doa itu. Gak bisa, Bapak Ibu. Kita ini makhluk yang tidak bisa menyediakan semua kebutuhan yang lain. Tetapi hebatnya Allah Subhanahu wa taala, apapun masalah kita, Allah sediakan solusinya. Maka Bapak Ibu sedang ada masalah rumah tangga, sok datang ke Allah. Punya masalah keuangan, datang ke Allah. Punya masalah gelisah hati, datang ke Allah. Punya musibah, itu hebatnya As-Somad itu. Wa ilaihi turja'ul umur. Apapun masalah-masalah kita, datanglah kepada Allah, karena Allah sudah sediakan segala solusi-solusinya. Itu As-Samad. Indah nggak Bapak Ibu sekalian? Masya Allah. Di sini ada notaris, Pak. Paling dibutuhkan ketika apa saja? Ketika masalah surat menyurat saja kan? Bapak butuh cupang ke notaris? Enggak, Bapak Ibu sekalian. As-Samad. Maka siapapun yang ketika punya masalah tidak datang ke Allah, Pak, itu rugi banget. Kenapa? Karena Allah sudah sediakan solusinya loh. Itu orang yang rugi itu, Pak, ketika punya masalah tidak datang kepada yang akan menyediakan solusinya. Itu namanya kerugian. Ibu punya masalah, Bu, curhat kepada orang yang punya masalah yang sama. Terciptalah penderitaan berjamaah itu. Menderita semuanya. As-Samad. Ya. Baik, Ibu dan Bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa, As-Samad itu artinya asy-syai'ul ladzi la jawfa lahu. Sesuatu yang tidak memiliki rongga, lubang dan pori-pori. Somad itu padat sehingga tidak memiliki rongga dan lubang. Apa fungsi rongga, Bapak Ibu? Fungsi lubang? Untuk memasukkan dan mengeluarkan. Dan Allah tidak memiliki itu karena Allah tidak membutuhkan ada yang masuk dan tidak membutuhkan ada yang keluar. Tubuh kita ini, Pak, banyak lubang loh. Pori-pori itu lubang. Kenapa? Karena manusia itu tidak akan hidup kecuali dia membutuhkan ada yang masuk dan ada yang keluar. Contoh, sok Ibu menghirup udara saja tanpa dikeluarkan, Bu. Kira-kira bisa hidup? Tidak bisa. Harus ada yang keluar. Bahkan saya mendapatkan informasi, ada orang yang ingin kentut saja, itu hampir bayar ke dokternya sekian miliar itu. Hanya untuk bisa mengeluarkan angin, Pak, kentut. Bapak Ibu, alhamdulillah, Pak, kentut bisa bebas kapan saja, di mana saja. Dengan aroma bagaimana saja. Kita butuh makan, tetapi juga kita butuh Pak dikeluarkan makanan itu. Betul Bapak Ibu sekalian? Masya Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak ada rongga, lubang dan pori-pori, sehingga Allah nggak butuh ada yang masuk dan tidak butuh ada yang keluar. Ini dulu Bapak Ibu. Ini makna dari Al-Ahad tadi. Allah nggak butuh apapun. Paham Bapak Ibu ya? Yang kedua, yang disebut dengan lubang dan pori-pori tadi, Pak. Lihat di sini, ayat ini, Ar-Rum ayat 54. Dari 0 tahun sampai 40 tahun, Pak, hidup kita ini banyak yang masuk. Fisik menjadi bagus, Pak ya. Indra menjadi awas, menjadi stamina, menjadi prima itu. Tetapi setelah 40 tahun ke atas, itu banyak yang keluar. Mata mulai tidak awas, telinga mulai banyak B-nya lah. Mata buram, telinga
Budak Pak, ini batuk, ini bongkok, banyak B-nya lah gitu. Banyak yang keluar. Lihat ayatnya. Sekarang Bapak Ibu banyak yang masuk, banyak yang keluar. Kalau saya lihat banyak yang keluar ini masuk. Dari 0 sampai 40 tahun Pak, setelah doib Allah kuatkan, ya enggak? Banyak yang masuk gitu. Yang ketika bayi tidak bisa berdiri, sekarang sudah bisa ngegoes Pak ya. Awas semuanya banyak yang masuk. Tetapi setelah 40 tahun ke atas itu banyak yang keluar. Wa ma nu'ammirhu nunakkishu. Semakin bertambah usia kita, semakin banyak yang keluar dari anugerah yang Allah titipkan di hidup kita. Saya ulang kembali, Pak. Semakin bertambah usia kita, semakin banyak yang keluar dari anugerah yang Allah titipkan di kehidupan kita. Bahkan nanti Bapak Ibu, ada sebuah momentum yang akan mengeluarkan semua anugerah itu, bernama kematian. Makanya Rasul mengatakan apa? Iktiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah ingat penghapus semua kenikmatan hidup. Apa itu? Apa Bapak Ibu? Kematian. Momentum yang paling dahsyat untuk mengeluarkan semua apa yang sudah Allah masukkan di hidup kita ini bernama kematian. Dan Rasul mengatakan perbanyak ingat itu. Sabar kali Ibu harus ingat kematian setiap hari? Berapa kali itu? Pertanyaan saya Pak, kenapa Rasul bilang perbanyak untuk ingat? Karena satu-satunya yang banyak kita lupa adalah kematian. Rasul menyuruh kita perbanyak ingat, karena kita sering banyak lupa. Bapak Ibu, kalau Allah Pak mengulang-ulang sesuatu dalam Al-Quran, sesuatu itu maknanya dua, penting dan sering kita lupakan. Bapak Ibu mah kalau ingat kematian tuh Bu, ketika ada yang mati Pak ya, ketika datang kemana? Ke rumah sakit, paling gitu-gitu aja ingat kematian itu. Kalau lagi nggak goes Pak, alhamdulillah Pak, sehat terus gitu. Masya Allah ya. Padahal Rasulullah SAW tidak menjadwalkan sehari berapa puluh kali ingat kematian Pak. Kenapa? Karena Rasul ingin setiap detik kita senantiasa ingat dengan kematian. Perbanyaklah ingat penghancur segala kenikmatan itu bernama kematian. Rasul nyuruh kita memperbanyak ingat, kitanya yang sering banyak lupa. Baik Ibu dan Bapak sekalian, kita ini Pak menguat dan melemah, ya enggak? Bahkan dalam ayat ini syaiban, kemudian beruban dan pulang. Allah tidak pernah mengalami situasi ini. Allah tidak pernah menguat, juga tidak pernah melemah. Kekuatan Allah Pak, innallaha ala kulli syai'in qadir, itu ajali. Ya, tidak datang dari ketiadaan dan tidak akan pernah hilang dengan ketiadaan. Itu namanya ajal, itu begitu. Tidak datang dari ketiadaan dan tidak akan hilang ya dengan ketiadaan. Allah mah sudah begitu saja. Kita Pak hadir dari ketiadaan dan akan pergi dengan ketiadaan. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, kira-kira 50 tahun ke depan Bapak Ibu masih ada? Ini wajah-wajah yang sudah tidak ada Pak. Saya tidak bertanya 100 tahun lah, 50 tahun ke depan Bapak pikir masih ada enggak? Jangankan 50 tahun, mungkin besok lusa Pak ya. Ada saudara-saudara kita yang tidak kita temukan lagi di masjid. Si Bapak ini kan kemarin kita sholat berjamaah. Kemarin kan ini sekarang sholat tidak ada. 50 tahun ke Bapak Ibu saya bayang 50 tahun ke depan. Kita ini sudah tidak ada ya. Usia-usia di sini, usia-usia yang 50 tahun ke depan sudah tidak ada. Saya tanya Bapak Ibu di sini, angkat tangan siapa yang usianya panjang coba? Nggak kan ada. 500 tahun ada nggak di sini? Nggak ada Bapak Ibu. Masya Allah ya. Maka teruslah Bapak Ibu berbuat baik ya. Kenapa? Karena dia akan menjadi asar Pak, menjadi bukti kebaikan yang abadi ketika kita sudah tidak ada. Saya ulang kembali ya Ibu Bapak, mumpung kita masih ada, teruslah mentradisikan kebaikan. Karena kebaikan itu Pak akan mengabadi ketika kita sudah tidak ada. Ini mah orang tidak pernah berbuat kebaikan Pak, nongol di dunia, lep
nggak ada udah gitu. Masya Allah itu. Baik. Sekarang kita masuk ke barusan mukadimah dulu Bapak Ibu ya. Sekarang kita masuk ke materinya. Mukadimah sajam tuh. Baik. Imam Fakhrul Razi memberikan dua penjelasan kepada kita tentang Allah As-Samad. Ini penjelasan dahsyat luar biasa dari Imam Fakhrul Razi. Penjelasan pertama, As-Samad itu al-mustaghni an kulli syai', tidak membutuhkan apapun, siapapun dan selainnya. Itu disebut dengan al-mustaghni an kulli syai', tidak membutuhkan apapun, siapapun dan selainnya. Baik. Pak, Bu, ketika Bapak, Ibu nyakitin saya, Pak, ngecewek, kira-kira saya sakit hati tidak? Nyakitin. Terus Bapak Ibu minta maaf, Pak. Minta maaf. Kira-kira sembuh gak luka itu? Bisa sembuh, Pak. Bisa sembuh. Betul kan? Artinya Bapak Ibu sekalian, hati kita kadang dipengaruhi oleh orang lain. Bisa sakit, bisa bahagia, bisa sembuh dari sakit itu. Makanya Bapak Ibu kalau ingin menyembuhkan luka hati yang lain, minta maaf kepadanya kalau kita salah. Karena minta maaf itu cara untuk menyembuhkan hati yang sedang terluka. Allah itu. Tetapi ketika kita Pak berbuat maksiat, Allah itu sakit hati tidak? Tidak sakit hati Allah Pak, tidak membutuhkan apapun. Ketika kita minta maaf Pak, Allah sembuh gak luka hatinya? Tidak. Pertanyaan saya, kenapa Bapak Ibu disuruh oleh Allah minta maaf? Kalau Bapak Ibu minta maaf sama saya, kebutuhan siapa? Kebutuhan saya loh Pak untuk lembus, untuk apa ya? Biar saya itu sembuh ya. Bapak Ibu minta maaf sama Allah, kebutuhan siapa? Kebutuhan kita, Pak. Allah mah nggak pernah membutuhkan apapun loh. Kenapa Allah itu Bapak Ibu sekalian nyuruh kita minta maaf? 1, surat Hud ayat 3, karena Allah yang bahagiakan kita di dunia. Ali Imran 134, karena Allah yang bahagiakan kita di akhirat loh. Wasari'u ila magfirati min rabbikum. Terus Bapak Ibu, qul huwallahu, bukan, nah kadinya lagi Pak. Ya lancar Pak ya soal itu Pak ya, Masya Allah ya. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannat arduhas samawati wal. Minta maaflah kepada Allah karena Allah yang berikan Anda surga itu loh. Ketika kita banyak minta maaf kepada Allah Pak, bukan untuk nyenengin Allah. Allah mah tidak disakiti dan tidak bisa tetapi untuk kita semua. Karena Allah di sini ingin membahagiakan hidup kita di mana? Di dunia. Dan di Ali Imran 134 ingin membahagiakan kita hidup di mana Pak? Akhirat. Makanya semakin banyak kita minta maaf Bapak Ibu sekalian, kita akan semakin bahagia hidup ini. Karena minta maaf itu Allah suruh kepada kita, bukan kepentingan bagi Allah tapi kepentingan bagi. Oke. Bapak mencintai istri. Kira-kira kepentingan siapa? Oke, mari kita jelaskan. Kenapa Bapak mencintai istri Bapak? 1, ini nggak punya alasan Pak. Masya Allah Bu, jarempe semuanya. Nah ulang loh Bu, apa alasan Bapak mencintai Ibu? Mencari itu Pak, karena sudah lama tidak ada. Punten ya Bu ya, ini Bapak langsung loh Bu. Demi Allah Bapak Ibu, kalau makhluk Pak mencintai, pasti kepentingannya buat diri sendiri, bukan buat orang lain. Contoh, Bapak mencintai istri 1, saya bantulah Pak kalau Bapak tidak punya alasan ya. Karena istri saya cantik. Cantik itu kebutuhan istri, kebutuhan Bapak. Kebutuhan suami. Karena istri saya itu setia. Setia itu kebutuhan istri, kebutuhan suami. Suami Bapak Ibu. Kalau kita mencintai, kebutuhannya bukan buat dia, tapi buat kita. Betul nggak? Ibu, sebutkan alasan kenapa mencintai Bapak, coba. Hah? Kelihatan rumah tangga di sini, Bapak. Aduh, Masya Allah. Ustadz, suami saya mah tanggung jawab. Tanggung jawab itu Bu kepentingan ibu, kepentingan suami.
Kepentingan ibu. Lahirnya cinta itu karena kita Pak diberikan manfaat loh dari yang kita cintai. Karena suami saya ganteng, berarti kebutuhan ibu itu. Karena suami saya per bulannya ganteng gitu Pak. Ya, ngasih ini, ngasih itu kepentingan ibu loh. Tetapi kalau Allah mencintai kita, sama sekali tidak ada kepentingan bagi Allah. Semuanya kepentingan bagi Masya itu. Allah itu As-Samad, Al-Mustagni an kulli syai'. Tidak membutuhkan apapun dari kita. Ketika Allah Pak menyuruh kita untuk bertaubat itu, bukan untuk membahagiakan Allah, tapi membahagiakan siapa? Kita. Setuju Bapak Ibu sekalian? Baik. Maka kalau Bapak Ibu ingin bahagia, dua ayat ini memandu kita untuk memperbanyak. Banyak apa Bu? Minta maaf sama Allah. Coba Bapak Ibu sekalian. Nah ini Bapak Ibu. Baik. Coba lihat ayat ini. Kenapa Allah menyuruh kita falyastajibu li wal yu'minu bi? Kenapa Allah menyuruh kita untuk cepat merespon perintahnya? Bukan kepentingan Allah, tapi kepentingan buat kita. Karena Allah ingin cepat merespon doa-doa kita. Ini ayatnya. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Hendaklah respon perintah Allah dan kuatkan iman kita kepada Allah. Kenapa Allah menyuruh itu? Karena Allah ingin cepat merespon mengabulkan doa-doa kita. Betul Bapak Ibu sekalian? Maka pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, ibadah itu Pak sedang dibebani atau sedang ditolong? Tuh itu. Semua perintah Allah dalam Al-Quran tidak ada kepentingan bagi Allah, semuanya kepentingan bagi siapa? Aksirus sujud fatahaqqaqa kulul amal. Perbanyaklah bersujud agar segala keinginan Anda banyak yang terwujud. Itu ayat ini Pak. Saya ulang kembali Bu. Aksirus sujud fatahaqqaqa kulul amal. Perbanyaklah bersujud agar banyak keinginan kita yang cepat terwujud. Apa dalilnya? Al-Baqarah 186. Kenapa Allah itu menyuruh kita falyastajibu li untuk terus bersujud, Pak. Bersering bertaat. Karena ujibu da'watad da'i. Karena Allah ingin terus mengabulkan semua doa-doa kita. Baik Bapak Ibu sekalian. Kalau kita merasa ketika ibadah ini sedang ditolong, bukan sedang dibebani, seharusnya semangat atau malas? Bu, saya tanya. Ketika kita perasaan ibadah ini sedang ditolong, bukan sedang dibebani, seharusnya malas atau semangat? Lalu kenapa banyak di antara kita yang malas? Karena perasaan itu Pak sedang dibebani. Bapak Ibu angkat beban, Pak. Ingin cepat dibawa atau ingin cepat segera dialungkan? Tuh, makanya kenapa perasaan habis sholat lega, Pak? Itu masalahnya. Kenapa banyak orang yang habis sholat perasaannya lega? Karena dia seperti sedang menyingkirkan beban. Alhamdulillah Ustaz sudah subuh sudah Pak. Berikian itu. Karena perasaan yang salah. Apa kata Rasul? Arina bis sholat. Bahagiakan hati kita dengan sholat Bapak Ibu. Ini, aduh gimana ya, saya ingin betul-betul mengubah mindset tentang ibadah ini. Allah itu sangat mencintai kita. Saya ulang kembali Bapak Ibu. Illa marrahimar rabbuk, Hud 119. Allah itu sangat mencintai kita. Dan tidak ada alasan bagi Allah menciptakan kita selain untuk mencintai. 119 Hud. Apa bukti Allah itu mencintai kita Pak? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya. Bukti Allah mencintai kita adalah Allah menyuruh kita ibadah. Kenapa? Karena ibadah itu adalah cara Allah ingin membahagiakan hidup kita. Tidak mungkin ada orang yang bahagia tanpa ibadah, Pak. Saya ulang ya, Bu ya. Hud 119 illa marrahimar rabbuk walidzalika khalaqakum. Allah menciptakan kita untuk dicintai. Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya. Bukti Allah mencintai kita adalah nyuruh ibadah. Kenapa? Karena ibadah itu satu-satunya gerbang untuk menuju kebahagiaan.
Tidak ada orang yang tidak bahagia ketika dia ibadah, dan tidak ada orang yang bahagia ketika tidak ibadah. Jadi Bapak Ibu, ibadah itu bukan sedang dibebani, tapi sedang dicintai. Makanya nanti Bapak Ibu, pas Ramadan tuh, seharusnya kita ini Pak, beban atau apa? Bahagia. Bapak Ibu akan kehilangan Ramadan, tanggal 30 Ramadan lagi buka puasa terakhir, takbiran berkumandang, besoknya mau 1 Syawal, perasaan bahagia tidak Bu? Wah, ahli surga sini Pak, Masya Allah. Luar biasa itu. Oh, saya baru husnudon Pak, sedih ternyata belum beli baju. Ada orang Pak bahagia, kenapa? Mau tarawih deui, mau puasa deui, berarti dia merasakan Ramadan itu beban. Ini ya Ibu dan Bapak sekalian. Kenapa Rasulullah SAW Pak menjadi orang yang paling hebat itu ibadahnya? Karena Rasul menikmati di setiap ketaatan itu. Karena dia tidak merasa sedang dibebani, tapi sedang dicintai, sedang dibahagiai, sedang ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini diubah mindset kita Bapak Ibu sekalian ya. Kalau ingat Allah As-Samad, ketika Allah nyuruh kita, Allah bukan sedang membebani, tetapi sedang mencintai, sedang membahagiakan, dan sedang menolong kita. Ya. Barang siapa yang sering angkat tangan, Allah cepat akan turun tangan. Angkat tangan itu maksudnya banyak ibadah, Pak ya, banyak berdoa. Allah akan cepat turun tangan kalau kita sering angkat tangan. Baik Ibu dan Bapak, inilah poin pertama. Karena waktu saya percepat. Yang terakhir Pak, ini poin pentingnya. Yang tadi mah hanya mukadimah saja. Terus saya mukadimah. Baik, yang terakhir. Imam Fakhrul Razi memberikan tafsir yang sangat indah sekali. Apa itu As-Samad? Penjelasan yang kedua adalah al-maqsud fi kulil hawaiz. Yang dituju untuk segala keperluan dan kebutuhan makhluk-makhluknya. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Allah lah satu-satunya yang dituju, yang dimaksud untuk segala kebutuhan dan keperluan seluruh makhluknya. Tidak ada keperluan makhluk kecuali Allah sediakan Pak semuanya. Dan tidak ada yang kita dapatkan kecuali semuanya tersedianya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih ayatnya Bapak Ibu sekalian. Wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu. Maka kepadanya segala urusan dikembalikan. Tidak ada yang pantas untuk menjadi tujuan kita kembali di setiap urusan-urusan kehidupan kita kecuali siapa? Allah. Fa'buduh wa tawakkal alaih. Kalau begitu indahkan ibadah kita dan hebatkan tawakal kita kepadanya. Kenapa? Karena tidak ada yang kita tuju untuk seluruh keperluan hidup kita kecuali siapa? Kecuali wa ilaihi, bukan rojiun Bu. Wa ilaihi yurja'ul amr. Walih rojiun. Tapi begini Bapak Ibu sekalian, saya punya teori mahal Pak. Ibu, Bapak, ingin nggak saya kasih teori Pak untuk meringankan beban hati dan menyembuhkan luka hati Pak? Kalau kita kena musibah, saya punya teori yang sangat berharga sekali dan ini teorinya mahal. Kalau Bapak Ibu sedang berat hati Pak, beban, terluka gara-gara musibah, ada satu kata yang sangat ajaib untuk menyembuhkan semua itu. Apa kata-katanya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada kata yang paling powerful untuk menyembuhkan semua itu kecuali kata-kata ini. Contoh, Ibu nyari HP gara-gara hilang apa Bu? Hilang HP. Saya tanya, HP itu milik siapa sebetulnya? Inna lillahi, semuanya milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan Allah mengambil miliknya. Jadi Bapak Ibu, sesuatu yang bukan milik kita terus hilang, seharusnya kita merasa sedih nggak Pak? Sesuatu yang bikin kita sakit karena kita merasa itu milik kita, itu penyakitnya. Makanya Allah bilang inna lillahi, jangan bersedih, itu bukan milik Anda, itu milik saya dan saya ambil kembali milik saya. Seharusnya kita woles kan Pak ya?
Yang bikin kita sakit, Bu, yang bikin kita sedih itu gara-gara kita merasa bahwa itu milik kita. Allah katakan, bukan milik Anda, itu milik saya. Bapak hilang mobil, Pak. Innalillahi, itu milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Allah kembali mengambil miliknya. Ya sudah gitu. Orang lain yang punya Bapak Nuriweh. Kan gitu. Itu milik Allah. Makanya Al-Quran bagi siapapun yang saat ini sedang kena musibah, baca kalimat ini. Gak usah kita nih bersedih terlalu dalam. Kenapa? Kita gak punya apa-apa. Dan ketika dia itu hilang dan sebagainya, memang Allah sudah mengambil apa yang dimilikinya dan kita tidak memiliki apa-apa. Enteng hari ini. Ya Allah, kenapa kau ambil suamiku? Apa kata Allah, Bu? Memang dia suamimu, tapi dia milikku, kata Allah. Kata ibu, ya Allah, aku merindukan dia suamiku. Apa kata Allah? Wajar ibu merindukannya karena dia suamimu, tapi aku lebih merindukannya karena dia milikku, kata Allah. Begitu. Sok mau berdebat dengan Allah, Bu. Semuanya milik Allah. Apa kata ibu? Oh, Masya Allah. Memang, walaupun dia milikmu ya Allah, tapi kau titipkan dia dalam hidupku berpuluh-puluh tahun ini untuk menemani suka dan dukaku. Kira-kira dengan kalimat ini enteng gak kehilangan suami, Bu? Maka bilang alhamdulillah. Kelihatan ya, ya, Ibu sekalian ya, Masya Allah. Baik, kita masuk ke materi ini, season terakhir, Pak. Ada 2 season terakhir. Lihat kalimat di sini, Bapak Ibu sekalian. Idza ahaballahu 'abdan ja'ala hawaijan nasi ilaihi. Apa tanda Allah mencintai kita, Pak? Allah sediakan semua kebutuhan-kebutuhan kita. Tidak ada kebutuhan kita kecuali Allah sediakan semuanya. Itu tanda Allah mencintainya. Makanya kalau Bapak Ibu minta, kira-kira Allah itu Pak kesal atau bahagia? Saya ulang, Bu, Pak. Tanda Allah mencintai kita itu adalah Allah sediakan semua keperluan kita. Maka ketika Bapak Ibu memintanya, Allah kesal atau senang? Karena sebelum Bapak Ibu minta, Allah sudah siapkan loh itu. Makanya ketika dipinta, Allah pasti senang. Kenapa? Memang aku sudah sediakan segalanya. Justru Allah itu Pak kesal kalau tidak diminta. Nih, wa may yas'alullah yaghdab alaih. Barang siapa yang jarang minta, Allah marah kepadanya. Kenapa Bapak Ibu Allah marah? Aku adalah Tuhannya yang menyiapkan segalanya. Dan aku sudah siapkan segala keperluannya. Lalu dia tidak minta sama aku. Itu kesannya apa, Pak? Allah tahu Anda itu wajah-wajah banyak dengan kebu. Tuhan. Ini kan wajah-wajah perlu dengan apa, Bu? Kemudian Allah tahu Anda itu banyak kebutuhan, tapi kenapa tidak minta? Kesannya sombong. Makanya kalau ibu ingin dicintai oleh Allah, kalau Bapak Ibu ingin dijatuh cintai oleh Allah, banyak minta. Karena Allah makin senang dan makin bahagia kepada orang yang banyak minta. Karena Allah memang sebelum kita minta sudah sediakan segalanya. Ibu pun sama, Bu. Kalau ingin dicintai oleh Bapak harus banyak minta. Bapak akan senang gitu. Tapi mintanya yang lain, Bu. Minta didoakan, minta dinasehati, dan minta dimaafkan. Bukan minta Brompton dan nenek, itu beda nantinya. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian. Oke. Terakhir karena waktu. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu sekalian. Pelajaran apa yang berharga dari pembahasan kita hari ini? Maka Bapak Ibu bangunlah Pak jiwa-jiwa as-somad di hidup kita. Apa itu? Semakin tidak banyak kebutuhan kepada yang lain, tetapi kita semakin banyak menyediakan kebutuhan untuk yang lain. Itu jiwa as-somad. Semakin tidak banyak minta kepada yang lain, tetapi semakin banyak menyediakan apa yang dipinta oleh orang lain itu. Itu jiwa as-somad, Bapak Ibu sekalian. Dan itulah ciri Pak kemuliaan seorang mukmin, tidak banyak kebutuhan kepada yang lainnya, tetapi dia menyediakan segala kebutuhan untuk yang lainnya. Ini dalilnya. Bapak Ibu, barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya, Allah mudahkan urusan dia dunia dan akhirat. Barang siapa yang Allah bahagiakan saudaranya, Allah akan bahagiakan dia dunia dan akhirat. Maka ibu dan bapak, lihat pertanyaan sini.
Kalau ingin tahu apakah kita ini ahlu surga atau ahlu pencinta akhirat atau pencinta dunia, Bapak Ibu sekalian. Jalan kembali, Pak. Kalau Bapak Ibu ingin tahu apakah kita ini pencinta dunia atau pencinta akhirat, apa yang paling membahagiakan hidup kita? Ketika memberi atau ketika mendapatkan? Bapak Ibu sekalian, orang beriman membangun kebahagiaannya dengan memberi. Sementara orang tidak beriman membangun kebahagiaannya dengan mendapatkan. Makanya kalau negara ini Pak dipimpin oleh orang-orang yang tidak beriman, pola pikirnya bukan cara memberi tapi cara mendapatkan. Amanah-amanah yang yang dipegang oleh orang-orang yang tidak memiliki keimanan yang baik, Pak. Pola pikirnya bukan untuk memberi loh, tetapi untuk mendapatkan. Makanya Pak di sebuah negara yang kalau imannya berantakan, korupsi akan merajalela. Kenapa? Karena pola pikirnya cara mendapatkan bukan memberi. Mengapa penting kita memilih Pak pemimpin-pemimpin orang yang beriman? Karena iman itu Pak seni memberi bukan seni mendapatkan. Betul Bapak Ibu sekalian? Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu sekarang Bapak Ibu tolong jujur. Mana yang paling membahagiakan Bapak Ibu? Ketika mendapatkan atau ketika memberi? Udah kelihatan wajah-wajah di sini Pak. Ketika memberi. Saya husnudon. Pak Ustadz, kenapa pencinta akhirat itu bahagianya ketika memberi Pak? Karena dia sedang membangun istana kebahagiaan di akhirat itu. Itu Bapak Ibu. Karena dia sedang menciptakan istana kebahagiaan di mana? Di akhirat. Makanya di sini Bapak Ibu lebih bahagia dikasih parsel atau proposal Pak di sini? Mana yang paling membahagiakan Bu? Proposal. Bapak Ibu, kalau untuk mendapatkan gak butuh iman. Semua orang begitu. Tetapi ciri yang beda dari orang beriman itu ketika memberi lebih membahagiakan daripada ketika mendapatkan. Maka aktivitas orang beriman itu Pak ketika mendapatkan langsung berpikir bagaimana cara memberikan itu. Itu pola pikir orang beriman. Rasulullah itu Bapak Ibu sekalian, kebahagiaannya bukan ketika mendapatkan, tetapi ketika sudah memberikan. Itu kata Ummu Salamah. Ya Rasulullah, kenapa Anda itu wajahnya seperti pucat? Apa kata Rasul? Karena aku punya uang 700 dirham yang belum sempat berikan aku pada yang lain. Itulah iman Bapak Ibu sekalian. Ketika memberi lebih membahagiakan daripada ketika mendapatkan. Kalau Bapak Ibu saat ini hanya bahagia Pak ngumpulin saja. Ini khawatir iman kita bermasalah. Karena ciri yang tidak bisa lepas dari orang beriman adalah bukan ketika mendapatkan yang paling membahagiakan itu, tapi ketika memberikan. Setuju Bapak Ibu sekalian? Masya Allah ya. Oleh karena itu pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, tolong dijawab. Bagaimana supaya kita bisa memberikan? Bapak Ibu harus punya banyak pendapatan. Faqidul syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya pendapatan tidak bisa memberikan. Ustadz, abi mah hanya bisa bahagia hanya ketika bisa memberi saja. Tapi kerja teu naon ya, Pak. Kira-kira bisa memberi moal? Moal. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika bekerja naik, Pak. Bukan untuk mendapatkan, tetapi pendapatan itu untuk saya jadikan seni untuk memberikan. Sekarang Bapak Ibu diubah ya. Sehari-hari kan Bapak Ibu ini cari rezeki Pak ya. Karena rezeki ini aktivitas yang paling melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang yang banting tulang dan lain sebagainya gara-gara cari. Pola pikirnya berubah Pak. Saya mendapatkan untuk memberikan. Jadi mendapatkan itu bukan tujuan. Adalah sarana untuk bisa memberi. Kalau Bapak Ibu begini rumusnya, la in syakartum la azidannakum. Pasti Allah tambah-tambahkan rezekinya itu. Ibrahim ayat 7. Ya. Jadi Bapak Ibu, Pak, bahagianya Pak ketika mendapatkan sepeda atau ketika memberikan sepeda. Kebetulan saya di rumah baru satu Pak. Langsung berubah lagi teorinya. Tapi Ustadz, pasti banyak tapi gitu Pak ya.
Kecuali tuh kan dikecualikan. Ini ibu dan bapak, as-somad itu bapak ibu jiwa-jiwa yang bahagianya ketika bisa memberi bukan mendapatkan. Kenapa? Karena Allah itu tidak membutuhkan banyak yang lain, tetapi menyediakan semua kebutuhan bagi yang lain. Itu jiwa-jiwa as-samad. Mudah-mudahan di sini adalah terbangun jiwa-jiwa as-samad. Jiwa-jiwa yang bahagianya bukan ketika mendapatkan sebanyak-banyaknya, tetapi ketika bisa memberikan sebesar-besarnya kepada kebahagiaan yang lain itu ya. Dan kelihatan memang di sini adalah jiwa-jiwa as-samad. Karena hafalannya surat. Nah itu. Baik Bapak Ibu, saya pengen lama tapi waktu ya sudah hampir 6:30 dan saya jam 9 ada kajian di Margahayu. Jadi saya tutup sekian dulu. Ini mudah-mudahan walaupun di season terakhir akan dipercepat ya Pak, tapi mudah-mudahan ada kebaikan, ada motivasi yang bisa kita temukan dari kajian-kajian termasuk kajian hari ini insya Allah. Sebelum saya tutup, enggak Bapak Ibu ada yang sampaikan? Silakan. Oh, ini jiwa as-samadnya sudah masuk, Pak. Saya tidak mau bertanya, saya mau jawab gitu, Pak ya. Ini jiwa as-samadnya, Masya Allah. Ada Bapak Ibu? Silakan, Pak. Ibu dan Bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Iman yang baik itu, Pak, kata Dr. Rasul Qardawi adalah perasaan. Ini puncak keimanan yang baik, Pak ya. Perasaan innallaha ma'ana. Perasaan bahwa Allah itu bersama kita. Kenapa? Karena memang Allah tidak pernah ninggalin kita. Pertama itu, Bapak itu. Makanya tanda orang yang merasa dekat dengan Allah itu, Pak, tidak mudah gelisah. Ini pernah kita bahas ya sebelumnya. Tidak mudah bersedih. Kenapa? Karena dia tidak sendirian, ada Allah yang maha besar dan maha agung yang sedang menyertainya, menemani, membersamainya. Itu indikasi orang-orang yang senantiasa Allah itu dekat. Tidak mudah gelisah, tidak mudah bersedih, tidak mudah putus asa. Kenapa? Karena dia sedang bersama Allah yang, ini yangnya itu Pak luar biasa ya. Yang agung, Pak, yang wahab, yang rojak, yang Masya Allah itu ya. Makanya kenapa Rasulullah itu laki-laki yang paling berharga? Karena tidak ada iman terhebat di muka bumi kecuali imannya siapa? Rasulullah SAW. Ciri iman terhebat itu adalah dengan Allah itu, Masya Allah, Pak ya. Makanya Nabi Muhammad mengatakan kepada Abu Bakar Siddiq, "La tahzan innallaha mana?" Dan Allah bilang apa sama orang-orang, sama Nabi Musa? "La takhafa, inni ma'akuma," kata Allah. Jangan takut, aku bersama kalian. Tidak pernah ninggalin kalian. Ini perasaan yang begitu indah yang dilahirkan dari keindahan iman. Perasaan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan. Kenapa orang banyak bersedih? Karena dia merasa sendirian. Apalagi ketika punya banyak masalah, terus sendirian, sedih nggak kira-kira Pak? Sedih. Kenapa Rasul tidak banyak bersedih? Karena warna dan rasa apapun, dia tidak pernah kehilangan Allah. Itu rasa yang memang harus betul-betul diasah Pak di dalam hidup kita. Allah itu tidak pernah ninggalin kita. Itulah perasaan yang harus dibangun dan diasah Bapak Ibu. Karena kita merasa Pak kadang aduh sendirian ya Pak ya. Ini kumaha deui, saya punya masalah. Karena kita sering lupa sama Allah. Bapak Ibu kalau sakit Pak, punten, refleks kita Pak Allah atau rumah sakit biasanya pertama. Kalau sakit, refleks kita Pak pertama itu Allah atau rumah sakit dulu. Kita langsung rumah sakit Pak, padahal ada Allah loh yang kita sering lupakan ketika kita sakit. Bapak Ibu lihat di dalam surat itu, Allahu yasqini, Allah lah yang menyembuhkan kita, bukan rumah sakit. Tetapi kalau Bapak Ibu sakit, langsung dokter Pak, langsung obat ya. Bukan Allah dulu itu. Itu kesalahan kita Bapak Ibu sekalian. Masya Allah itu. Itu mungkin indikasi Pak Haji ya, terkait dengan Allah itu dekat sama kita, semua berpulang kepada iman.
Dan nanti dibahas, Pak, innallaha ma'as-sabirin ya. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, bersabarlah ketika sedang dapat masalah dan lain sebagainya. Itu nanti ada indikasi-indikasinya. Tetapi dari itu semua, semakin longgar iman kita, Pak, semakin kuat perasaan kita bahwa kita ini sendirian. Tetapi semakin kuat iman kita, maka semakin longgar beban kita. Kenapa? Karena kita tidak sendirian. Itu prinsip. Ya Pak Haji ya? Itu prinsip, Pak. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Bapak Ibu sekalian? Cukup ya? Baik. Maka mulai hari ini mari kita tebar, Pak, jiwa-jiwa as-samad ya. Bukan berarti setiap hari harus baca itu, maksudnya apa? Ya tadi itu. Kita terus menebar kebaikan, karena itulah sebetulnya prinsip kebahagiaan hidup kita. Terus menebar kebaikan sejauh jangkauan kita semua, insya Allah ya. Dan mudah-mudahan orang-orang beriman di komplek ini adalah orang-orang yang bisa menebar banyak semesta kebaikan, Pak, bagi saudara-saudara kita yang lain ya. Mudah-mudahan komplek ini menjadi Safinatun Nuh, menjadi bahtera Nabi Nuh yang bisa menyelamatkan banyak orang untuk bisa ke surga bersama-sama. Karena di sini wajah-wajah ahli surga semua ya, Masya Allah. Dan kita mudah-mudahan bisa terus membawa saudara-saudara kita yang lain untuk bersama kita dalam kebaikan sampai akhir hayat, agar kita bisa ditakdirkan untuk bisa ke surga bersama-sama. Ini Bapak dan Ibu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada banyak kebaikan yang bisa kita petik bersama-sama pagi hari ini. Saya tutup dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.